Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat-sehat semua bukan? Seperti biasa ya, hari ini kita akan belajar bersama kelas 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Saatnya belajar, ayo semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Bayu, Edo, Siti, dan Penny sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Salah satu unsur dalam dongeng adalah tokoh. Tokoh adalah pemeran atau pelaku peristiwa di dalam cerita. Setiap tokoh memiliki karakter masing-masing yang membuat cerita menjadi menarik. Nah, karakter adalah watak atau sifat dari tokoh. Ayo kita baca dongeng berikut ini. Judulnya Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga yang lain. Putri 1, wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri 2, hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Putri 1, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Bunga Sedap Malam, aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Bunga Anggrek, iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga Mawar Biru, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga Melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin semerbak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga Sedap Malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat manis sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu. Bunga Sedap Malam, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku Melati. Bunga Anggrek, aku juga minta maaf Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga Mawar Biru, selama ini aku juga berburuk sangka padamu Melati. Aku minta maaf ya. Bunga Melati, aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, setelah kalian membaca dongeng tadi, kira-kira pesan apa ya yang ada pada dongeng tersebut? Pesannya adalah bersikap baik kita lakukan, karena dengan bersikap baik kita pun akan mendapat kebahagiaan. Nah, tugas kalian adalah menuliskan 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Yang
Kira-kira di yang tadi itu tokohnya apa saja ya? Ada putri 1, putri 2, bunga anggrek, bunga sedap malam, ada bunga mawar dan juga bunga melati. Nanti kalian tulis beserta karakternya ya. Setelah selesai menuliskan tokoh dan karakternya, sekarang kalian bisa bermain peran. Saatnya memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Lakukanlah bersama kelompokmu ya. Nanti kalau sudah, hasilnya bisa dikirim video ke Bu Guru. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Dayu telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana ya seharusnya Dayu bersikap? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat melakukan kesalahan? Kira-kira apa ya? Ya, benar. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya, hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu, ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Judulnya, Petani yang Baik Hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka, yang pertama keluarlah beberapa bunga emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya.
Nah, itulah tadi dongeng petani yang baik hati. Kira-kira pesan apa ya yang terdapat pada dongeng tadi? Siapa yang bisa menjawabnya? Ya, betul. Pesannya adalah kita harus tulus dalam menolong sesama makhluk hidup. Nah, tugas kalian adalah buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Di sini Bu Guru sudah memberikan contoh gambarnya. Nanti kalian bisa menirukannya ya. Gambar pertama. Sekarang yang kedua. Gambar ketiga. Keempat. Dan gambar kelima. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham belum? Kalau sudah, selanjutnya kita akan mempelajari sifat pertukaran dan penjumlahan. Apakah kalian sudah memahaminya? Pertukaran dalam penjumlahan tidak mengubah hasil penjumlahan. Coba perhatikan contoh berikut. Dayu dan teman-teman mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi manggis 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Yang pertama berarti Dayu ditambah karung Siti, 540 ditambah 590 sama dengan 1130. Yang kedua kita balik, karung Siti ditambah karung Dayu, 590 ditambah 540 sama dengan 1130. Wah, ternyata hasilnya sama walaupun penjumlahan kita tukar. Jadi 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Bagaimana? Kalian sudah paham bukan? Kalau sudah paham, kita ayo berlatih. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan 3 soal. Kalian nanti bisa dikerjakan seperti contoh tadi. Nah, cukup sekian dari Bu Guru ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.